Itu framework ya kalau salah. Kemudian kelompok yang presentasi boleh kami persilakan untuk memaparkan PPT-nya. Ya, persilakan aja ya. Silakan deh. Siapa ini yang maju? Bukan, Amar, Bu. Amar Sidik ya? Ya. Oh, kan. Udah hadir semua kan? Udah ada semua ya? Nggak masih tidur? Masih ada beberapa yang belum join, Bu. Ini masuk trip mungkin agak mati dulu ya. Enggak mati bagus juga. Ini gelap, gelap mau kuliah padahal. Kuliah di mana? Online. Ya, anak-anak kan belum pulang kampung. Oh, online. Mm-mm. Oh, kirain offline. Online. Oh, gitu. Tapi udah gelap ya, lampunya nggak dihidupin. Ya. Oh, gitu. Bagaimana nih? Sudah ada orangnya belum? Oh, saya dulu ya. Sudah Bu, ini mau izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Business analysis. Recording in progress.
Selamat pagi, Bu Kori dan Bu Filza. Kami dari kelompok 3 izin memaparkan materi terkait analisis strategi kompetitif dalam bisnis analisis. Silakan. Next, next. Yang beranggotakan pertama ada Naila Zanata, kedua ada Dia Aldin, ketiga ada Bianca Ayu, keempat ada Najwa Ramadhani, dan yang kelima ada Kansa Putih. Di slide yang pertama ini membahas terkait konsep dasar strategi bisnis. Apa itu strategi bisnis? Jadi, strategi bisnis adalah rencana besar yang dirancang supaya perusahaan bisa mencapai tujuan jangka panjangnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik dari internal seperti sumber daya maupun eksternal seperti tren pasar dan persaingan. Dengan strategi yang tepat, bisnis bisa lebih unggul dari kompetitor, bisa dapat mengoptimalkan sumber daya secara efisien, dan tetap bertahan meskipun pasar terus berubah. Terus ada definisi strategi bisnis menurut Johnson, Scholes, and Whittington tahun 2008. Strategi bisnis itu adalah cara perusahaan mengarahkan dan menentukan aktivitasnya supaya tetap sejalan dengan visi dan misinya. Di sini ada beberapa elemen penting. Yang pertama yaitu menentukan arah bisnis. Jadi strategi harus sesuai dengan visi dan misi supaya tetap fokus pada tujuan jangka panjangnya. Terus yang kedua itu fleksibel dengan perubahan. Dunia bisnis terus berubah, jadi strategi harus bisa menyesuaikan dengan tren, teknologi, serta regulasi yang baru. Terus yang ketiga ada memanfaatkan kapabilitas perusahaan. Dengan cara memaksimalkan tenaga kerja, teknologi, dan modal secara efisien, suatu bisnis ini bisa lebih produktif. Terus yang keempat, memenuhi harapan stakeholders. Strategi bisnis tidak hanya mengejar terkait profit, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pelanggan, karyawan, investor, serta masyarakat. Terus yang kelima, mengelola risiko. Strategi yang baik harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko yang dapat menghambat pertumbuhan suatu bisnis. Dan yang keenam, membangun nilai jangka panjang. Dengan cara fokus pada inovasi dan efisiensi, bisnis bisa terus berkembang. Terus di sini pentingnya strategi bisnis yang pertama yaitu menghadapi ketidakpastian pasar. Jadi teknologi dan tren terus berubah, tapi strategi yang tepat membantu bisnis supaya tetap relevan. Terus yang kedua menciptakan keunggulan kompetitif. Biar berbeda dari kompetitor, strategi harus tepat, entah itu lewat inovasi produk, harga maupun layanan. Yang ketiga mau mengoptimalkan sumber daya, biar nggak boros dan semuanya dipakai dengan maksimal. Baik finansial, tenaga kerja maupun teknologi harus dialokasikan secara optimal agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi, atau tren sosial mempengaruhi operasional bisnis. Dengan strategi yang fleksibel, dapat dengan cepat beradaptasi terhadap suatu perubahan. Yang terakhir, menjaga keuntungan jangka panjang. Dengan strategi yang tepat dan terarah, suatu bisnis ini bisa menghasilkan profitabilitas. Next. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi strategi bisnis atau pestle analysis. Analisis pestle adalah metode yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang bisa berdampak pada strategi bisnis. Analisis ini mencakup 6 aspek. Yang pertama yaitu political. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, regulasi, stabilitas politik, hingga campur tangan pemerintah dalam industri tertentu. Di sini contohnya perubahan aturan pajak bisa bikin harga produk jadi naik dan menurunkan daya beli konsumen. Jadi dampaknya perusahaan harus mempertimbangkan risiko politik sebelum ekspansi atau investasi jangka panjang. Lalu strateginya bisa membangun hubungan yang baik dengan pihak berwenang dan melakukan analisis regulasi sebelum mengambil keputusan suatu bisnis. Terus yang kedua ada ekonomik, ini terkait inflasi, suku bunga, daya beli konsumen, kondisi pasar global, hingga pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Contohnya saat krisis ekonomi, daya beli konsumen itu menjadi turun sehingga bisnis harus menyesuaikan dengan harga dan strategi pemasaran. Dampaknya
Perusahaan perlu terus memantau kondisi ekonomi agar bisa mengambil keputusan investasi yang tepat dan produksi yang tepat. Strategi yang diadaptasi yaitu diversifikasi produk atau layanan supaya tetap relevan dengan daya beli konsumen yang fluktuatif. Yang ketiga ada social cultural. Ini terkait tren gaya hidup, kebiasaan masyarakat, hingga perubahan preferensi konsumen yang bisa mempengaruhi permintaan suatu produk atau layanan. Contohnya, tren gaya hidup sehat bikin permintaan produk organik dan ramah lingkungan menjadi meningkat. Dampaknya perusahaan harus memahami apa yang dibutuhkan dan menyesuaikan produk atau layanan mereka. Strateginya yaitu melakukan riset pasar dan menyesuaikan strategi pemasaran biar lebih relate dan eh, biar lebih relate terhadap target audiens. Terus yang keempat ada technological. Ini berkaitan dengan perkembangan digital, otomatisasi, hingga inovasi baru yang bisa mengubah cara bisnis yang dijalankan. Contohnya AI dan big data makin banyak digunakan buat analisis pasar dan pengolahan data. Dampaknya suatu bisnis perlu berinvestasi dalam teknologi biar tetap efisien dan kompetitif. Strateginya perusahaan harus terus mengupgrade teknologinya dan membangun infrastruktur digital yang stabil. Terus yang kelima, mencakup regulasi ketenagakerjaan, perlindungan data, hak paten, hingga hukum perdagangan yang harus dipatuhi oleh suatu bisnis. Contohnya, aturan perlindungan data makin ketat, jadi perusahaan harus lebih hati-hati dalam mengelola informasi data pelanggan. Dampaknya, bisnis harus memastikan semua operasionalnya itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Strateginya yaitu membuat kebijakan internal yang sesuai dengan regulasi dan melakukan audit secara berkala. Terus yang keenam yaitu environmental. Ini tuh mencakup isu berkelanjutan, keberlanjutan, perubahan iklim, hingga peraturan terkait lingkungan hidup yang bisa berdampak pada bisnis. Contohnya yaitu perusahaan makanan dan minuman perlu menerapkan sistem pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Dampaknya konsumen makin peduli dengan isu lingkungan, jadi bisnis ini harus lebih sustainable biar tetap diminati oleh konsumen. Terus strateginya itu dengan menerapkan program CSR yang fokus ke keberlanjutan dan bisnis yang eco-friendly. Dengan memahami faktor-faktor eksternal ini, suatu bisnis bisa lebih siap menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang lebih strategis. Next. Selanjutnya, perubahan dalam dunia bisnis dan dampaknya terhadap strategi bisnis. Tren perubahan di dunia bisnis ini yang pertama ada revolusi digital. Jadi terkait AI, big data, dan otomatisasi ini bikin suatu bisnis makin efisien dan bikin keputusan ini menjadi lebih tepat. Terus yang kedua itu globalisasi. Semakin ke sini persaingan ini semakin luas. Jadi suatu bisnis ini harus paham terkait pasar internasional dan selera dari konsumen global. Terus yang ketiga, ada perubahan model kerja di era yang gig ekonomi ini dan kerja remote bikin perusahaan harus lebih fleksibel dan ngerekrut dan dalam merekrut manajemen tim. Terus yang keempat ada tuntutan konsumen. Pelanggan sekarang nggak cuma ngelihat dari produk, tapi juga dilihat dari pengalaman, keberlanjutan, dan nilai sosial dari suatu bisnis. Terus dampaknya ke strategi bisnis yang pertama yaitu adaptasi model bisnis. Bisnis harus terus go digital, misalnya lewat e-commerce atau layanan berbasis langganan. Terus yang kedua ada inovasi terus-menerus, jadi harus selalu update tentang produk dan layanan biar tetap relevan dan unggul di pasar. Terus yang ketiga, fleksibilitas regulasi. Peraturan terus berubah, kayak aturan perlindungan datanya itu harus sesuai dengan standar lingkungan. Jadi bisnis jadi terus selalu siap dengan aturan yang berubah-ubah. Terus yang keempat, manajemen risiko. Jadi eh, udah ada strategi yang dibuat dalam menghadapi krisis ekonomi seperti gangguan rantai pasokan atau ancaman cyber. Yang kelima, strategi branding yang kuat. Persaingan ketat, jadi bisnis harus punya identitas yang jelas dan pemasaran efektif biar pelanggan tetap loyal. Jadi strategi strategi bisnis itu kunci utamanya
mencapai tujuan jangka panjang di tengah perubahan bisnis yang dinamis. Dengan analisis pastel dan strategi yang fleksibel, bisnis bisa tetap kompetitif, beradaptasi, dan terus maju. Kuncinya yaitu antisipasi terhadap perubahan, inovasi, dan pengelolaan sumber daya yang efisien untuk mencapai keunggulan kompetitif. Next. Selanjutnya ada analisis strategi kompetitif. Jadi di dalam dunia bisnis, daya saing itu sangat penting ya. Secara sederhana, daya saing dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan nilai lebih dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, salah satu cara untuk menganalisis daya saing di pasar adalah dengan menggunakan Porter's Five Forces Model. Yang pertama itu ancaman dari pendatang baru. Jadi, ancaman dari pendatang baru itu berhubungan dengan seberapa gampang perusahaan baru bisa masuk ke pasar. Kalau nggak ada banyak halangan, makin banyak juga perusahaan baru yang bisa masuk, makin banyak juga persaingan yang muncul. Nah, kalau banyak pesaing baru, perusahaan yang udah ada itu bakal kesulitan juga buat mempertahankan pasar dan juga keuntungan mereka. Misalnya di dunia restoran gitu ya, kalau banyak restoran baru yang muncul dengan konsep-konsep yang mirip, perusahaan yang udah ada tuh harus lebih bisa berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik supaya tetap menarik pelanggannya. Yang kedua yaitu kekuatan tawar pembeli. Kekuatan tawar pembeli itu artinya seberapa besar pengaruh pembeli terhadap harga dan kualitas produk. Kalau pembeli punya banyak pilihan, mereka bisa milih yang terbaik dengan harga yang terbaik juga. Jadi perusahaan harus bisa lebih pintar dalam menawarkan produk agar tetap menarik di mata pelanggan. Misalnya di industri elektronik, konsumen bisa memilih banyak produk dari berbagai merek dengan persaingan harga yang ada. Makanya perusahaan itu harus bisa bikin produk yang lebih bagus daripada pesaingnya dan tetap menjaga harga agar nggak kalah saing. Yang ketiga yaitu kekuatan tawar pemasok. Kekuatan pemasok itu terkait dengan seberapa besar pengaruh mereka dalam menentukan harga bahan baku atau komponen yang dibutuhkan perusahaan. Kalau cuma ada sedikit pemasok atau mereka punya bahan baku yang sulit didapat atau unik, itu mereka bisa menaikkan harga atau menurunkan kualitas. Nah, itu juga bisa bikin perusahaan kesulitan. Misalnya di industri otomotif, banyak mobil modern sekarang yang pakai chip semikonduktor buat sistem elektroniknya. Tapi produsen chip ini tuh jumlahnya terbatas. Nah, kalau pemasok chip ini tiba-tiba naikin harga atau stoknya terbatas, perusahaan otomotif juga, tetap harus beli karena mereka memang butuh komponen itu buat produksi mobil. Akhirnya biaya produksi bakal jadi lebih tinggi dan itu bisa bikin harga mobil ikut naik atau margin keuntungan perusahaan bisa jadi lebih kecil. Jadi intinya kalau pemasok punya kekuatan buat nentuin harga, perusahaan yang butuh bahan baku itu bisa kesulitan buat kontrol biaya produksi. Yang keempat yaitu ancaman produk pengganti. Ancaman pengganti ini terjadi kalau ada produk lain yang bisa menggantikan produk kita. Kalau produk penggantinya lebih murah atau lebih bagus, pelanggan bisa aja pindah ke produk tersebut. Contohnya, dulu orang-orang itu ya. Nah, kalau sekarang itu udah ada layanan streaming kayak Spotify yang lebih murah dan juga lebih praktis. Akhirnya orang-orang jadi pindah, lebih suka dengerin musik secara digital. Bukan itu persaingan antar pesaing yang ada. Nah, yang terakhir, persaingan antar pesaing itu berarti seberapa keras kompetisi antara perusahaan yang bisa nurunin harga atau ningkatin kualitasnya supaya bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan mereka. Misalnya di pasar industri smartphone gitu ya, banyak banget pesaing dari brand-brand ternama kayak Apple, Samsung, Xiaomi, dan yang lainnya yang harus terus bersaing soal harga, fitur, dan teknologinya. Jadi perusahaan itu harus upgrade produk mereka agar tetap terlihat menarik di konsumen. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada strategi kompetitif utama. Jadi, setiap perusahaan itu perlu bisa mengatur dan menggunakan sumber daya yang ada untuk membuat perusahaan mereka lebih unggul daripada pesaingnya. Nah, salah satu cara untuk melakukannya itu dengan menggunakan model Porter's Generic Competitive Strategy yang menjelaskan tiga strategi utama yang bisa diterapkan perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada kepemimpinan biaya atau cost leadership. Jadi, cost leadership ini tuh merupakan strategi buat yang jadi paling efisien di bagian biaya produksinya. Artinya, perusahaan tuh harus berusaha banget buat nurunin biaya produksi sebanyak mungkin. Kenapa?
Karena kalau biayanya rendah, mereka bisa jual produk dengan harga yang lebih murah daripada pesaingnya. Jadi kalau ada pelanggan yang cari harga yang bisa dijangkau, itu mereka bakal datang ke perusahaan ini. Tapi meskipun harga yang murah, mereka juga bisa tetap dapat untung karena emang biaya produksinya yang rendah. Yang kedua itu diferensiasi. Nah, di strategi ini perusahaan itu berusaha bikin produk mereka itu beda dan lebih menarik di mata pelanggan. Bisa lewat kualitas yang lebih baik atau fitur tambahan yang nggak ada di produk lain atau layanan yang lebih baik. Jadi pelanggan itu nggak bakal keberatan buat bayar lebih karena mereka merasa produk ini tuh spesial dan emang punya nilai lebih dibandingkan yang lain. Terus yang ketiga yaitu strategi fokus. Jadi perusahaan itu berfokus pada segmen pasar yang lebih kecil atau kelompok pelanggan dengan kebutuhan spesifik. Nah, itu dibagi dua. Yang pertama itu ada cost focus sama differentiation focus. Kalau cost focus itu berarti perusahaan itu berfokus dengan menawarkan produk dengan harga yang rendah. Tapi ini tuh khusus buat segmen pasar tertentu. Misalnya ada toko baju yang jual baju dengan harga yang murah, tapi mereka tuh emang fokusnya buat ke pelanggan yang cari baju dengan harga terjangkau aja. Mungkin mereka nih cuma jual baju dengan model-model yang basic gitulah, tapi tetap berkualitas dan itu tuh menarik buat pelanggan yang nggak pengen beli baju-baju mahal. Jadi mereka bisa terus nawarin harga yang lebih murah buat segmen yang emang sensitif terhadap harga. Terus yang kedua yaitu differentiation focus. Nah, untuk differentiation focus ini, perusahaan menawarkan produk yang lebih unik dan berbeda untuk segmen pasar yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, ada perusahaan yang bikin sepatu lari khusus buat orang yang punya masalah kaki tertentu. Misalnya kayak sepatu lari buat orang yang punya kelainan bentuk kaki gitu. Nah, ini tuh produk yang spesifik banget ya, dan perusahaan itu nggak bisa ngasih harga murah, tapi lebih ke nekenin ke kualitas dan kegunaan produk buat segmen yang membutuhkan sepatu seperti tadi ya. Jadi mereka ini beda dari merek sepatu lari yang biasanya karena emang fokusnya itu ke segmen yang punya kebutuhan spesial tadi. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita geser ke benchmarking ya. Jadi benchmarking itu apa? Jadi itu secara umum ini tuh adalah langkah untuk mengevaluasi strategi bisnis dengan perbandingan perusahaan kelas satu atau istilah dalam bahasa Inggris itu adalah first class company ya, yang dilakukan untuk mengetahui posisi kompetitif dalam pasar. Jadi simpelnya adalah kita membandingkan usaha kita dengan usaha yang sudah stabil dan established itu untuk mengetahui nih di mana sih sebenarnya posisi perusahaan yang akan kita jalani. Nah, benchmarking ini adalah teknologi yang paling baru dalam mencapai posisi kompetitif terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnis ya. Jadi eh, metode yang cukup baru ya dari metode-metode yang biasa kita temui seperti SWOT, terus juga 4Ps dan lain sebagainya. Seperti itu lalu secara umum si benchmarking ini fungsinya adalah untuk mencapai efisiensi dan eh, efektivitas pada proses produksi dan non produksi perusahaan sehingga si perusahaan ini bisa menekan cost dan meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya seperti itu. Nah, lalu secara umum kelemahan dari benchmark ini adalah ketersediaan informasi karena memang kan tersedianya informasi terhadap perusahaan-perusahaan kelas satu ini kan terbatas ya, apalagi yang berkaitan dengan operasional perusahaan itu sendiri. Jadi memang biasanya terdapat beberapa toleransi ataupun eh, hal-hal yang di luar jangkauan sehingga benchmark ini seringkali menjadi kurang dan atau tidak akurat seperti itu. Nah, lalu pada UMKM sebentar. Lalu pada UMKM penerapan benchmarking ini bisa membawa ke beberapa manfaat ya. Yang pertama adalah pembaruan pengetahuan terhadap tren pengembangan bisnis global. Jadi eh, masalah utama UMKM pada umumnya ya. Jadi eh, mereka tidak update terhadap tren pengembangan bisnis sehingga mereka masih menggunakan
konsep bisnis yang sangat konvensional sehingga membuat mereka kesulitan dalam menjalankan operasional bisnis itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan terhadap praktik terbaik untuk mengelola aktivitas bisnis pada pasar. Jadi, biasanya kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah stabil, itu mereka punya metode-metode yang efektif dan efisien dalam mengelola atau memproduksi produk yang mereka tawarkan. Sehingga si UMKM ini sebetulnya nggak perlu merancang ulang ataupun mikir lagi lah, tinggal istilahnya mencontek dari perusahaan yang sudah stabil, sehingga mereka juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal seperti itu. Yang ketiga adalah pembentukan kelebihan kompetitif. Jadi ini adalah salah satu cara untuk si UMKM ini bisa eh, meningkatkan levelnya lah, secara perlahan menuju level yang setara kepada established company. Kita bisa lihat dengan kasusnya adalah merek-merek sepatu lokal di Indonesia. Jadi pada awal masa perkembangannya si bahkan sampai sekarang ya. Jadi banyak merek lokal yang meniru. Bahkan itu bisa dibilang plek-ketiplek ya dengan merek dan produk-produk luar negeri seperti itu. Nah, ini digunakan memang untuk meningkatkan level dari produksi lokal untuk bisa setara dengan merek dan produk luar negeri seperti itu. Yang keempat ada identifikasi dan eliminasi sistematis terhadap faktor-faktor yang menghambat berjalannya aktivitas bisnis. Nah, jadi seringkali ya UMKM ini dihadapi dengan hambatan-hambatan yang menghalangi dan membuat proses produksi dan memproduksi ini tidak efisien, sehingga ada beberapa hal yang perlu dieliminasi sebetulnya. Jadi efisiensi terhadap hal-hal yang non esensial ini bisa membuat si UMKM ini lebih stabil dalam perkembangannya. Gitu. Contohnya kalau misalkan kita melihat bisnis clothing brand yang sekarang lagi tren banget ya di anak-anak muda pada buka gitu ya. Jadi banyak aspek-aspek yang eh, belum perlu itu sudah dilakukan dan membuat operasional cost-nya itu tinggi sehingga mereka kesulitan dalam mengelola harganya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada adaptasi terhadap inovasi teknologi, teknis dan manajerial. Nah, jadi eh, seperti yang eh, saya sampaikan tadi ya bahwa si UMKM ini sebetulnya harus yang menjadi paling update karena dia itu punya pergerakan yang lebih fleksibel ya daripada established company. Karena kalau misalkan pada established company kan kita berbicara skala yang lebih besar ya sehingga mereka memiliki banyak pertimbangan dalam pergerakannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adaptasi terhadap parameter penilaian bisnis terhadap pembentukan kebutuhan pasar. Nah, jadi biasanya dalam penilaian terhadap pasar ini established company punya penilaian yang lebih matang dan mendalam ya. Jadi UMKM ini bisa menilai pasar tuh lebih rinci, lebih dan lebih akurat lagi sehingga mereka bisa membuat produk ataupun strategi-strategi usaha yang lebih matang dan terjamin lah keberhasilannya seperti itu. Yang selanjutnya adalah meminjam praktik usaha pengembangan bisnis terbaik untuk mengembangkan pengembangan lebih lanjut ya. Jadi secara keseluruhan ya. Jadi ini istilahnya adalah mencontek dari perusahaan yang sudah stabil seperti itu. Yang selanjutnya adalah melatih sumber daya manajerial. Nah, ini eh, salah satu hal yang paling penting ya karena memang biasanya UMKM ini kan belum punya capital yang cukup untuk meng-hire atau mempekerjakan seseorang gitu ya. Jadi ini secara tidak langsung memberikan pelatihan atau pembelajaran terhadap si pelaku usaha itu sendiri sehingga mereka bisa secara bertahap menaikkan level dari manajerialnya. Yang selanjutnya adalah skema benchmarking. Nah, yang pertama ada penilaian. Nah, jadi penilaian terhadap proses aktivitas bisnis yang sedang atau akan berjalan. Jadi
sebelum si UMKM ini itu memulai usahanya atau ya sedang mencari referensi untuk benchmarking ya itu biasanya mereka menilai dulu nih proses aktivitas bisnis yang akan mereka lakukan. Jadi dari operasionalnya seperti apa, terus marketingnya seperti apa, produksinya seperti apa, operasional, lalu juga pengelolaan sumber dayanya seperti apa. Nah, itu mereka nilai dan mereka harus memiliki pengetahuan secara menyeluruh terhadap proses usahanya mereka. Nah, yang selanjutnya adalah riset informasi. Nah, mencari informasi kemungkinan solusi terhadap masalah yang ada. Nah, ini tuh tadi kan pasti dalam penilaian terhadap bisnisnya mereka kan pasti mereka menemukan masalah ya, beberapa masalah tentang ya mungkin dari segi operasionalnya atau non operasionalnya mereka mengalami hambatan yang membuat tidak efektif dan efisien sehingga mereka memiliki cost yang tinggi, misalkan seperti itu. Nah, itu mereka mencari kemungkinan-kemungkinan solusi yang ada. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan referensi dan pembanding yang sesuai. Nah, ini adalah satu part yang paling sulit ya, karena memang informasi yang tersedia tidak banyak, sehingga dalam menentukan referensi atau pembanding untuk usaha yang kita lakukan ini biasanya cukup sulit, karena memang perusahaan-perusahaan yang sudah stabil ini memiliki skala yang lebih besar, sehingga eh, apa ya, data yang dibandingkan pun tidak setara seperti itu. Yang selanjutnya adalah analisa terhadap informasi yang didapatkan dari standar yang ada. Nah, jadi setelah menentukan referensi ya biasanya si pelaku benchmarking ini mencari informasi mengenai eh, perusahaan yang dijadikan referensi atau pembanding. Nah, ini salah salah dua ya. Part paling sulit kedua yang dilakukan karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa informasinya sangat terbatas, apalagi untuk operasional perusahaan. Nah, ini bersifat rahasia ya biasanya. Jadi keterbukaan informasinya tidak sebagus itu sehingga biasanya si pelaku benchmarking ini eh, meng-hire konsultan ya. Jadi konsultan yang bekerjasama dengan perusahaan yang sama, mereka melakukan kerjasama secara terbuka untuk saling melakukan benchmarking sehingga kedua perusahaan ini bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara yang baik dah, yang legal lah seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi solusi. Nah, ini adalah eh, dari solusi yang kemungkinan solusi yang dikumpulkan lalu analisa informasi yang telah dilakukan itu akhirnya pastikan menuju pada konklusi ya kesimpulan apa yang sebenarnya harus kita lakukan dan bagaimana caranya itu diimplementasikan terhadap usaha yang sedang atau akan berjalan seperti itu. Yang keenam adalah eliminasi inefisiensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa eh, kadangkala pada UMKM ini banyak inefisiensi dan inefektivitas ya yang dilakukan sehingga eh, dalam proses manajerial ataupun operasional perusahaan itu terhambat ya sehingga eh, si UMKM ini langsung mengeliminasi efisiensi dan inefektivitas tersebut seperti itu. Yang ketujuh adalah adaptasi pembanding. Nah, ini adalah proses paling akhir ya dari skema benchmarking karena memang eh, kadangkala itu kan eh, situasional ya. Jadi si pembanding ini juga perlu melakukan adaptasi terhadap masalah-masalah yang ada sehingga si UMKM ini mau nggak mau harus update terus nih mengikuti update si perusahaan pembanding atau referensinya seperti itu. Yang selanjutnya adalah SWOT analysis atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats merupakan teknis analisis yang sudah diterapkan selama lebih dari 6 dekade untuk perencanaan strategi oleh para pelaku bisnis. Nah, ini adalah strategi yang paling sering kita temui di mata kuliah ya. Strategi dasar yang udah cukup lama diterapkan oleh para pelaku usaha untuk mengetahui posisinya di dalam pasar. Nah, yakin ini tuh menjadi fundamental bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan posisinya dalam pasar sehingga eh, mengevaluasi faktor internal dan eksternal. Nah, mulai dari external factor evaluation, terus internal factor, terus competitive factor. Nah, ini
salah satu faktor-faktor yang dipertimbangkan ya. Seperti itu. Lalu di sebelah kanan kita punya matrix ya. Jadi tabel yang menjelaskan bagaimana SWOT analisis ini digunakan ya. Jadi strategi dasar yang pada umumnya diterapkan. Jadi eh, secara sederhananya adalah jika suatu perusahaan ini memiliki strength, kekuatan atau opportunity bias, maka mereka biasanya mengambil keunggulan dari kesempatan yang ada. Jadi eh, mereka menonjolkan kekuatan mereka di kesempatan yang mereka miliki seperti itu. Yang kedua adalah strength dan threats ya. Apabila mereka memiliki keunggulan, tapi di sisi lain mereka punya ancaman nih terhadap keunggulan atau usaha mereka. Nah, ini biasanya yang dilakukan adalah menghindari ancaman. Nah, jadi eh, eh, dibandingkan mereka terus maju dan memutuskan untuk menghadapi ancaman yang ada, mereka biasanya disarankan untuk menghindari karena memang eh, sudah teruji ya secara saintifik bahwa hal ini tuh membawa pada risiko yang uncertain atau tidak bisa dipastikan akurasinya seperti itu. Yang ketiga, pada weakness dan opportunity apabila sebuah perusahaan ini memiliki kelemahan nih, tapi mereka punya kesempatan untuk memasuki bidang tertentu misalkan. Nah, yang disarankan adalah menggali kesempatan baru dengan mengurangi kelemahan. Jadi bukan langsung mereka datang kepada kesempatan dengan kelemahan yang ada, tapi mereka disarankan untuk mengurangi dulu nih si ke kelemahan yang mereka miliki sehingga bisa eh, mendapatkan kesempatan-kesempatan baru yang lebih eh, sesuai dengan kemampuan yang mereka punya. Seperti itu. Yang keempat adalah weakness dan threats. Apabila mereka memiliki kelemahan tapi juga memiliki ancaman terhadap bisnis atau bidang usaha mereka. Nah, ini menggali kesempatan baru dengan mengurangi kelemahan ya. Kurang lebih sama ya dengan poin yang ketiga sehingga tidak bisa dan tidak disarankan untuk dipaksakan karena memang kalau kita melihat dari five quarters analisis yang disampaikan oleh rekan saya tadi itu tuh sangat berisiko apalagi eh, perusahaan tersebut itu bersaing dengan perusahaan-perusahaan first class company ya yang sudah established dan memiliki capital yang lebih banyak dan lebih baik secara manajerial seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya itu ada perbedaan corporate strategi dan juga bisnis strategi. Nah, corporate strategi adalah strategi besar yang menentukan bidang bisnis apa yang akan dijalankan, bagaimana perusahaan akan berkembang, dan bagaimana sumber dayanya akan dialokasikan. Corporate strategi bersifat jangka panjang dan diputuskan oleh manajemen tingkat atas. Sementara itu, bisnis strategi adalah strategi yang diterapkan di level unit bisnis atau produk. Strategi ini berfokus pada bagaimana suatu produk bisa memenangkan persaingan di pasar tertentu. Nah, apa bedanya corporate strategi dan juga bisnis strategi? Jadi, perbedaannya adalah corporate strategi menentukan apa yang akan dilakukan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan bisnis strategi menentukan bagaimana cara setiap unit bisnis bersaing di industrinya masing-masing. Nah, dengan dua analisis ini, perusahaan bisa memahami dan mengembangkan strategi di berbagai level, baik secara keseluruhan maupun di level produk. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada model dari corporate analysis. Ini ada dua model. Yang pertama itu BCG Matrix. BCG Matrix itu semacam peta untuk melihat mana bisnis atau produk yang bisa menghasilkan keuntungan, mana yang butuh investasi lebih, dan mana yang sebaiknya dihentikan. Nah, terdapat empat kelompok bisnis menurut BCG Matrix, yaitu stars atau bintang, cash cows atau sapi, question marks, dan dogs. Pertama, ada kategori bintang. Kategori ini adalah bisnis atau produk yang menjanjikan. Mereka punya pangsa pasar yang besar dan berada di industri yang berkembang cepat. Karena industrinya masih bertumbuh, maka produk ini butuh lebih banyak investasi untuk mempertahankan posisi dan berkembang lebih jauh.
Nah, selanjutnya itu ada cash cows atau sapi perah. Bisnis atau produk di kategori ini sudah matang. Artinya mereka punya pangsa yang besar, tapi industrinya sendiri sudah nggak berkembang sepesat dulu. Biasanya produk-produk ini menghasilkan keuntungan besar tanpa memerlukan investasi besar lagi. Selanjutnya ada question marks. Bisnis di kategori ini berada di industri yang sedang tumbuh pesat, tapi pangsa pasarnya masih kecil. Dalam kategori ini, perusahaan harus memutuskan apakah akan mengembangkan produk ini lebih besar lagi atau menghentikannya. Jika berkembang dengan baik, produk ini bisa berubah menjadi kategori stars, tapi jika gagal juga bisa berakhir di kategori dogs. Nah, kategori dogs ini adalah bisnis atau produk yang punya pangsa pasar kecil di industri yang sudah nggak berkembang lagi. Biasanya perusahaan memilih untuk menghentikan bisnis atau menjual bisnis karena sudah nggak lagi menguntungkan. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada MOS analysis. MOS analysis adalah alat yang digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil sesuai dengan tujuan besar perusahaan. Bisa dibilang ini semacam alat untuk memastikan bahwa perusahaan nggak kehilangan arah. Nah, perusahaan perlu memahami 4 hal utama. Yang pertama itu perusahaan harus memiliki misi yang jelas, yaitu tujuan utama perusahaan dalam jangka panjang. Misi ini menjadi panduan bagi semua keputusan perusahaan yang diambil. Setelah itu, perusahaan bisa menetapkan tujuan, yaitu target yang lebih spesifik dan bisa diukur. Misalnya, perusahaan bisa menargetkan peningkatan penjualan dalam beberapa tahun ke depan atau memperluas pasar ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, perusahaan butuh yang namanya nentuin strategi yang tepat. Strategi ini adalah pendekatan utama yang akan digunakan perusahaan untuk memastikan pertumbuhan yang diinginkan bisa tercapai. Nah, terakhir, perusahaan harus menyusun taktik, yaitu langkah-langkah konkret yang dilakukan sehari-hari untuk menjalankan strategi. Taktik ini bisa berupa peluncuran produk baru, kampanye pemasaran, atau juga peningkatan layanan pelanggan. Nah, dengan nerapin analisis ini, perusahaan tidak hanya memiliki tujuan yang jelas, tapi juga tahu bagaimana cara mewujudkannya dengan langkah-langkah yang lebih rapi dan juga terstruktur. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada dampak strategi korporat pada bisnis. Yang pertama itu ada pengalokasian sumber daya. Corporate strategi menentukan unit bisnis mana yang bisa dapat lebih banyak dana, tenaga kerja, dan juga aset. Jika alokasinya dilakukan dengan baik, unit bisnis bisa berpotensi berkembang lebih cepat. Tapi kalau nggak tepat juga, bisa bikin unit bisnis lain kekurangan sumber daya dan juga sulit untuk bersaing. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan daya saing perusahaan. Keputusan di tingkat perusahaan seperti investasi dalam teknologi atau efisiensi operasional bisa membantu unit bisnis jadi lebih unggul dari pesaing. Sebaliknya, jika strategi perusahaan nggak mendukung inovasi atau perkembangan pasar, unit bisnis bisa kesulitan bertahan dan akhirnya kehilangan pelanggannya. Yang terakhir itu ada struktur organisasi. Nah, dampaknya ini bisa mempengaruhi kecepatan dan fleksibilitas unit bisnis kalau perusahaan terpusat, semua keputusan ada di kantor pusat. Jadi lebih rapi tapi kurang fleksibel juga. Kalau desentralisasi, unit bisnis bisa jadi ambil keputusan sendiri, terus juga lebih cepat beradaptasi, tapi koordinasinya bisa jadi lebih sulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya minta maaf kepada Bu Kori karena saya tidak bisa menyalakan kamera karena device saya kameranya sedang error. Jadi selanjutnya kita masuk ke model The McKinsey yang 7S. Jadi model ini dikembangkan oleh dua orang konsultan yaitu Tom Peters dan juga Robert Waterman. Mereka mengatakan bahwa terdapat 7 aspek internal yang harus diperhatikan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, mod- faktor-faktornya itu ada yang pertama ada strategi. Jadi strategi ini seberapa efektif strategi yang ditetapkan oleh perusahaan dan apakah
strategi tersebut relevan dengan kondisi pasar. Lalu yang kedua ada structure atau struktur. Struktur ini bagaimana organisasi diatur untuk mendukung implementasi strategi. Lalu yang ketiga ada sistem. Sistem ini adalah proses dan prosedur internal yang memastikan strategi berjalan dengan baik. Lalu yang keempat ada shared values atau nilai bersama. Ini tuh bisa didefinisikan sebagai budaya organisasi yang mendukung keberlanjutan strategi. Lalu selanjutnya ada style atau gaya kepemimpinan. Ini tuh bisa didefinisikan sebagai cara pemimpin mengarahkan organisasi atau perusahaan dalam perubahan strategis. Selanjutnya ada staff. Staff ini kompetensi dan kapabilitas tim dalam menjalankan strategi. Lalu yang terakhir ada skills. Skill atau keterampilan yaitu kemampuan teknis dan manajerial perusahaan untuk sukses. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Yang pertama ada Amazon. Jadi Amazon ini salah satu perusahaan yang sukses di dalam sejarah bisnis era digital atau modern. Nah, Amazon ini didirikan pada tahun 1994 oleh seseorang bernama Jeff Bezos. Jadi Amazon ini dulu didirikan sebagai toko buku online aja, cuman seiring berjalannya waktu, Amazon itu berkembang menjadi sebuah e-commerce mancanegara yang sukses menjadi pemain dominan atau inti dari berbagai industri. Nah, keberhasilan strategi bisnis Amazon dalam e-commerce global ini ada faktor-faktornya. Yang pertama ada strategi cost leadership dengan tujuan untuk menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kompetitor lain melalui peningkatan efisiensi operasional sekaligus penekanan biaya. Nah, hal ini diimplementasikan lewat sistem FBA atau Fulfillment by Amazon, sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk lebih cepat dengan biaya yang rendah karena perusahaan memiliki jaringan gudang otomatis di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada customer obsession. Amazon mengedepankan budaya di mana semua keputusan bisnis yang akan dikeluarkan harus dapat meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience. Nah, jadi Amazon membuat sebuah layanan yang bernama Amazon Prime, di mana layanan tersebut merupakan pengiriman gratis pada daerah-daerah tertentu. Nah, pengiriman gratis ini diharapkan dapat mendorong loyalitas para pelanggan. Lalu yang ketiga ada inovasi teknologi. Jadi Jeff Bezos ini ngerasa bahwa Amazon sudah mendominasi e-commerce. Jadi akhirnya Amazon mulai melebar ke industri-industri lain seperti dengan membuat Amazon Web Service yang menjadikan Amazon ini jadi layanan cloud terbesar di dunia sehingga AWS ini bisa dilihat digunakan pada perusahaan aplikasi yang ternama yang besar gitu seperti Netflix dan juga Airbnb. Nah, selain membuat web service sebagai pemimpin cloud computing, Amazon mengembangkan sebuah teknologi berbasis AI yang bernama Alexa yang ternyata memberikan kelebihan di pasar smart home. Boleh di next? Nah, untuk study case yang kedua yaitu Kodak. Nah, Kodak ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Jadi Kodak ini salah satu industri fotografi yang pernah mendominasi pasar film dan kamera sekitar 1 abad lebih ya. Nah, Kodak ini juga dulu tuh memiliki pangsa pasar lebih dari 80% di Amerika Serikat pada masa kejayaannya. Namun Kodak ini mengalami kerugian yang menyebabkan penurunan secara drastis sampai akhirnya mereka mengalami kebangkrutan pada tahun 2012. Nah, kegagalan strategi bisnis Kodak pada era digital itu ada faktor-faktornya. Yang pertama, ketergantungan pada bisnis film fotografi. Jadi Kodak ini nggak bisa tidak memanfaatkan inovasi yang ada sehingga mereka hanya fokus kepada bisnis film. Sedangkan
pada saat itu sudah mulai ada teknologi kamera digital. Nah, hal ini menyebabkan sebuah perbedaan pemikiran, yaitu perusahaan lebih milih mempertahankan pendapatan jangka pendek mereka dibandingkan untuk investasi jangka panjang lewat bisnis kamera digital. Lalu yang kedua, ada kegagalan dalam transformasi digital. Jadi kan setelah ada inovasi kamera digital, akhirnya Kodak mengembangkan kamera digital mereka. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi pasaran. Jadi Kodak ini mengeluarkan produk dengan harga yang cukup mahal dan juga kurang inovatif. Jadi sehingga perusahaan mereka kerap kali gagal bersaing dengan kompetitor lainnya. Selain itu, Kodak juga lebih milih bisnis berbasis produk fisik dibandingkan perusahaan lainnya yang telah mengembangkan produk berbasis perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada keterlambatan pengambilan keputusan. Kesalahan strategis yang ada dihasilkan karena manajemen yang buruk dan pengambilan keputusan yang cukup lambat. Contoh dari hasil keputusan yang lambat adalah ketika pasar sudah mulai berganti ke kamera digital, saat Kodak masih bertahan dengan kamera film dan cetak mereka. Jadi kamera film yang biasa dicetak itu. Nah, ketika perusahaan sudah mulai beralih ke arah digital, Kodak juga masih membuat pasar merasa kebingungan. Boleh next. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan, keberhasilan strategi bisnis kompetitif sangat bergantung kepada pemahaman mendalam terkait faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi industri. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang ada seperti Porter's, Porter's Five Force, SWOT, dan juga Pestel untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan adaptif dalam berkompetisi. Maka dari itu, penting bagi setiap perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi agar mereka tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Cukup sekian penjelasan dari materi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya boleh raise hand. Boleh, silakan Atia. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3 sudah memaparkan materinya. Tadi teman-teman udah menjelaskan terkait kompetitif strategi mengenai Porter's Five Force model. Nah, misalnya jika ada sebuah perusahaan yang baru berdiri, perusahaan tersebut mau masuk ke bidang industri teknologi. Nah, kira-kira apa aja sih ancaman yang perlu dihadapi perusahaan tersebut berdasarkan dari Porter's Five Force? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Eh, Oke. Oke, sama-sama. Boleh, silakan Jasmine. Oke, suara saya jelas gak ya? Terdengar jelas, Jasmine. Oke, aku izin tanya. Sebelumnya makasih banyak kelompok 3 atas presentasinya, keren banget. Aku mau tanya terkait
Mungkin beberapa perusahaan seperti kayak Google, Tesla, terus eh, pokoknya perusahaan yang seperti itu memiliki gaya kepemimpinan atau style yang lebih fleksibel dan inovatif. Nah, sementara perusahaan seperti kayak General Electric itu cenderung lebih hierarkis. Nah, model kepemimpinan mana yang lebih efektif dalam jangka panjang? Dan gimana sih model vacancy 7S itu bisa menyesuaikan diri dengan kedua pendekatan ini? Itu aja dari saya. Oke, Jasmine, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Kami izin meminta waktu untuk diskusi sampai jam 9.30. Terima kasih. Terima kasih ya buat kelompok penyaji yang telah mempresentasikan ya eh, tentang analisis strategi ya dengan kompetitor atau kompetitif strategi analisis. Nah, tadi kelompok penyaji juga sudah menjelaskan ya apa itu strategi analisis ya. Sebenarnya strategi analisis ini Ibu pernah lihat dari ahlinya ya. Dia mengatakan bahwa strategi analisis itu adalah proses sistematis ya. Jadi proses sistematis dan untuk mengevaluasi ya eh, strategi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh pesaing. Jadi dia tidak jauh-jauh dengan SWOT tadi ya. Nah, itu di dalam satu industri. Nah, ini siapa mengatakan menurut Michael Porter ya dalam buku Kompetitif Strategi, beliau mengatakan tujuan dari analisis ini untuk memahami dinamika persaing dalam industri dan mengidentifikasi posisi kompetitif yang eh, kompetitif suatu perusahaan relatif terhadap saingnya. Jadi ingin dinamika persaingannya itu bagaimana di antara pesaing-pesaing sama ya. Kemudian Potter juga menekankan pentingnya memahami 5 kekuatan kompetitif ya. Kalau tadi katakan 7 ya, 7S ya. Ini ada 5 yaitu eh, apa persaing antar perusahaan yang ada, yaitu ancaman mendatang, pendatang baru, kemudian daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, dan ancaman produk atau layanan substitusi ya. Jadi ini sangat ini ya, teman. Saingan antar perusahaan itu ada macam-macam. Misalnya kita lagi membuat sekarang lagi musim kopi apa ya gitu ya di jalanan itu saya lihat banyak banget kopi-kopi. Nah, datang lagi pesaing kita yaitu dia mirip-mirip juga. Nah, ini ancaman nih bagi kita. Kemudian daya tawar pemasok.
pemasoknya itu mungkin dia juga bersaing dengan yang lain. Jadi apa istilahnya apa tawarnya itu berlomba-lomba ya. Ada yang misalnya asalkan dia break even point walaupun tidak untung. Nah, ini bahaya juga nih. Kemudian daya tawar pembeli. Kalau kita lihat sekarang pembeli ya untuk perusahaan-perusahaan besar bukan dari makanan tadi, daya tawar pembeli itu kurang ya. Artinya mereka tidak punya eh, keinginan atau kebutuhan atau keuangan sehingga dia tidak ingin membeli sesuatu yang baru ya, untuk saat-saat sekarang ya. Nah, ini juga merupakan ancaman produk atau layanan substitutionnya. Nah, Ibu kemarin karena tidak ke kampus, memang lagi online ya, kepingin lihat ke pasar, ini pedagang-pedagang kita ya, seperti UMKM, apa pedagang kaki lima ya, sepi, tempat-tempat pakaian itu sepi ya. Terus ibu tanya, ini kenapa sepi ya? Ya Bu, udah seminggu nih nggak ada yang beli pakaian-pakaian yang kita tawarkan. Nah, artinya daya beli si ini pembeli itu turun ya, tidak ingin membeli barang, ya sudahlah apa yang ada dalam keadaan perekonomian sekarang. Oke, kemudian ada dasar analisis strategi dengan kompetitor ya. Jadi kita harus setelah membuat analisis strategi dengan kompetitor, yaitu pendekatan sistematik yang digunakan untuk memahami, kemudian kita mengevaluasi, mengevaluasi jelas mengevaluasi posisi perusahaan dalam menghadapi pesaingnya di pasar ya. Kemudian aspek-aspek yang dipertahankan apa aja, diperhatikan apa aja. Nah, misalnya tadi Bapak penyanyi juga udah mengatakan kan identifikasi pesaing utama. Nah, persaingan utamanya, misal tadi katanya Kodak ya, pesaing utamanya apa? Dia tidak melihat identifikasi pesaing utamanya, sehingga dia perusahaannya ketinggalan ya. Atau kalau HP zaman dulu Nokia itu kan bagus sekali dan cepat berkembangnya, tetapi rupanya kalah dengan Samsung sekarang atau Apple dan sebagainya. Otomatis ya. Jadi kita harus tahu identifikasi pesaing utama kita apa di dalam bidang industri yang sama ya. Kemudian sudah kita identifikasi apa kekuatan, apa kelemahan, atau yang terbaru dari kita ya, SWOT tadi. Baru kita evaluasi. Evaluasi tentang apa? Tentang keunggulan kita apa? Yang tadi ya, SWOT tadi ya, dan kelemahan persaing itu apa? Jadi evaluasi keunggulan dan kelemahan persaing. Perusahaan itu keunggulannya apa? Kelemahannya apa? Kemudian baru kita bandingkan strategi bisnisnya. Perbandingan strategi bisnis. Nah, baru langkah keempatnya kita analisis perbedaan nilai tambah untuk perusahaan persaing dan kita tadi. Nah, di sini analisis strategi dengan kompetitor itu adalah metode analisis strategi dengan kompetitor adalah pendekatan sistematis untuk membandingkan bisnis dengan persaing guna mengidentifikasi keunggulan kompetitif tadi, keunggulan, kelemahan, peluang, ancaman di pasarannya. Tujuannya untuk menyusun strategi. Strategi yang akan kita ambil yang mana, ya. Nah, beberapa metode analisis strategi itu bisa analisis 5 kekuatan. Menurut Porter ya, ada analisis SWOT, ada benchmarking ya. Nah, tadi penyaji juga sudah mengungkapkan itu ya. Nah, kalau 5 kekuatan, ada yang bertanya tadi kan, Porter, apa saja? Di sini eh, 5 kekuatan dari Porter itu adalah eh, masih tetap diinikan sama Michael Porter ya. Untuk memahami daya saing suatu industri, model ini membutuhkan bisnis dalam mengidentifikasi faktor-faktor eksternalnya serta mempengaruhi probabilitas mereka.
Nah, 5 kekuatan atau kekuatan ini meliputin ya tadi ya, ada ancaman pendatang baru, ada kekuatan pemasok, ada kekuatan pembeli, ada ancaman produk atau jasa pengganti, ada persaing antar perusahaan dalam industri, ya, itu adalah 5 porter tadi. Nah, tadi juga udah kemukakan analisis SWOT itu apa saja, sudah dijelaskan ya tadi oleh kelompok penyaji, brand matching juga sudah, nah, strategi bersaing dalam pasar ya. Nah, ini penting juga strategi bersaing dalam pasar. Apa sih strategi bersaing dalam pasar? Yaitu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif terhadap pesaingnya. Ini Michael Porter juga ya dalam bukunya mengatakan bahwa think superior performance mengidentifikasikan 3 strategi utama dalam persaingan pasar. Apa aja? Nah, tadi kan udah diterangin juga oleh kelompok strategi kepemimpinan biaya ya atau cost leadership ya itu. Kemudian diferensiasi, kemudian fokus strategi ya, strategi tambahan dan persaing. Nah, itu yang harus kita analisis ya. Baik, untuk kelompok penyaji, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari temannya tadi, Hansa? Ya, Sudah, Bu. sudah, Bu. Oke, silakan. Eh, Baik, izin menjawab pertanyaan Atia tadi. Yang pertama, pertanyaan Atia itu tadi misalnya ada sebuah perusahaan yang mau berdiri masuk di bidang industri teknologi ya. Kira-kira ancaman apa aja yang perlu dihadapi berdasarkan dari Portes Five Force itu. Nah, kalau ada perusahaan baru yang ingin masuk ke industri teknologi, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Yang pertama, di yang pertama di industri teknologi itu lumayan sulit buat masuk karena pastinya butuh banyak modal buat riset dan ngembangin produknya. Perusahaan besar yang udah ada juga pastinya udah punya banyak pelanggan dan branding yang kuat. Jadi perusahaan baru itu harus bisa bersaing sama perusahaan-perusahaan yang udah ada. Yang itu pelanggan di industri teknologi ini punya banyak pilihan. Jadi mereka bisa milih produk yang paling sesuai sama kebutuhan mereka, baik dari segi harga ataupun kualitasnya. Jadi kalau perusahaan baru nggak bisa nawarin sesuatu yang lebih baik dari perusahaan yang udah ada atau yang lebih murah, pelanggan bisa aja pindah ke produk lain. Terus yang ketiga, perusahaan baru juga harus waspada sama pemasok karena kalau mereka terlalu bergantung sama sedikit pemasok untuk bahan bakunya, pemasok itu bisa menaikkan harga atau ngurangin kualitas produknya. Itu juga bisa berpengaruh banget ke perusahaan baru karena pemasok bakal megang harga dan itu bakal ngaruh ke biaya produksi perusahaan nantinya. Terus yang keempat, di dunia teknologi ini produk baru kan terus bermunculan. Misalnya ada produk pengganti yang lebih canggih atau lebih murah. Nah, jadi perusahaan ini harus bisa terus melakukan inovasi supaya nggak kalah saing di pasarnya. Terus yang terakhir, persaingan di industri teknologi itu sangat ketat. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan Samsung itu udah punya banyak pelanggan dan pasarnya yang luas. Nah, kalau perusahaan baru itu harus, nah jadi perusahaan baru itu harus punya strategi yang efisien supaya bisa bersaing sama perusahaan yang udah ada. Intinya perusahaan baru yang mau masuk ke industri teknologi itu harus siap bersaing sama perusahaan besar dan terus melakukan inovasi dan harus bisa menawarkan produk yang lebih menarik di mata pelanggan. Apakah sudah menjawab, Atia? Sudah, Naila, makasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, Ya, selanjutnya, ya silakan. eh, iya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine yang model kepemimpinan mana yang lebih efektif dalam jangka panjang antara gaya kepemimpinan fleksibel dan hierarkis dan penyesuaian model McKinsey 7
S itu dengan kedua pendekatan yang berbeda. Jadi kalau kita breakdown lagi perbandingan dari masing-masing gaya kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan fleksibel itu biasanya mendorong kreativitas dan inovasi, fokus pada percobaan dan pengambilan resiko. Nah, kepemimpinan ini cocok untuk industri berbasis teknologi seperti yang disebutkan tadi, yaitu tadi ada Google dan Tesla, karena perusahaan ini kerap mengalami perubahan yang cepat. Nah, sebaliknya, gaya kepemimpinan hierarkis cenderung memiliki struktur yang lebih formal dengan komando yang jelas. Nah, karakteristik mereka biasanya berfokus pada kesesuaian terhadap standarisasi. Kepemimpinan ini cocok digunakan untuk industri yang membutuhkan kontrol ketat secara berkala dalam skala besar. Jadi untuk menjawab mana sih yang lebih efektif untuk jangka panjang, sebenarnya kembali lagi pada industri yang dijalankan, karena kombinasi dari kedua gaya kepemimpinan ini dapat menjadi solusi yang ideal. Contoh dalam industri yang mengalami perubahan secara cepat bisa menggunakan model fleksibel agar dapat lebih cepat beradaptasi. Nah, kalau berada di industri yang membutuhkan kejelasan peran secara sistematis dan terstruktur, itu bisa menggunakan model hierarkis. Nah, untuk penyesuaian model McKinsey dengan pendekatan yang berbeda, kan tadi udah dijelasin secara garis besar ya, kalau dari style itu, kalau misalkan yang fleksibel, pasti dia partisipasif, dan kalau hierarkis itu dia biasanya otoritatif, itu mengikut. Jadi yang elemen yang lainnya tuh juga mengikuti. Kalau yang fleksibel, dia strateginya pasti fokus pada inovasi dan sering bereksperimen. Dan kalau hierarkis tuh pasti dia fokus pada efisiensi dan pertumbuhan stabil. Begitu juga yang struktur. Kalau fleksibel, struktur itu organisasi mereka datar. Sedangkan kalau hierarkis itu pasti strukturnya punya rantai komando yang jelas. Terus kalau sistem di fleksibel dan inovatif itu prosesnya adaptif. Kalau di hierarkis, mereka punya SOP yang ketat dan sistemnya tuh berbasis sama kepatuhan. Terus untuk shared values-nya, yang fleksibel mengedepankan kreativitas, terus yang hierarkis mengedepankan stabilitas dan juga efisiensi. Begitu juga dengan skillnya, kalau yang fleksibel itu mereka fokus kepada problem solving. Untuk hierarkis, dia spesialisasi tinggi dalam fungsi tertentu. Jadi, kesimpulannya efektivitas kepemimpinan dalam jangka panjang itu bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan fleksibilitas dan struktur, serta bagaimana si model McKinsey ini diterapkan sesuai kebutuhan organisasi atau perusahaan. Apakah sudah menjawab, Jasmine? Sudah terjawab. Terima kasih ya Kansa dan kelompok 3. Oke, sama. Ada yang mau tanya lagi? Ada tidak yang mau bertanya? Ini laptopnya rusak lagi. Tangting-tangting. Oke, bisnis. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Eh, Kalau kita lihat ya, tadi kelompok penyaji ya, sudah kemukakan contoh kasusnya dan sebagainya ya. Benar nggak? Ada kok baterainya habis dulu. Sebenarnya saya pengen bertanya ya, tapi ini lucu nggak bisa dibuka WA saya.
Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Eh, Kalau gitu saya nerangkan sedikit ya tentang yang tadi sebenarnya sih udah dijelaskan oleh teman-teman ya. Diferensiasi itu apa ya? Jadi kalau diferensiasi itu eh, strateginya yaitu menekankan pada penciptaan produk ya atau layanan unik sehingga memiliki nilai tambah. Artinya kita menambah inovasi-inovasi dalam produk-produk kita ya. Nah, di sini diferensiasi dapat diterapkan melalui inovasi tadi yang saya katakan, baik inovasi produk maupun teknologinya. Serta eh, tidak lupa juga kualitasnya. Kualitas produknya eh, harus lebih baik, ya. Kemudian ada layanan pelanggan yang superior, mereka juga citra yang kuat. Nah, jadi kalau kita mau ganti atau menambah inovasi, kita harus adakan penelitian dulu. Misalnya, kita akan membuat HP yang Apple ya, misalnya mau gimana supaya lebih disukai oleh konsumen. Apple itu kan kelas menengah ke atas ya. Nah, itu dia harus survei dulu bagaimana, apakah ininya strateginya atau diferensiasinya tadi bisa eh, bisa dijalankan ya. Jangan sampai sudah membuat inovasi baru ternyata tidak disukai oleh konsumen atau pembeli ya kayak kayak Kodak, Kodak tadi katanya ya. Nah, itu juga membuat perusahaan itu bangkrut. Oke. Jadi tadi seperti kepemimpinan biaya sudah ya diterangkan diferensiasi, fokus strategi. Nah, ini juga kemudian mungkin strategi tambahan dalam persaing ya. Pertama adalah strategi inovasi, strategi aliansi atau kemitraan ya. Kemudian strategi responsif. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum Mbak. Eh, ada dari enggak, bukan, bukan dari pegawai juga. Kan aku kan ngasih terus mereka gitu gini 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 gitu kan aku jawab aja yang sabar ya kan kita nggak bisa tahu ah iya 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 udah diusahakan ya capek-capek menolong iya iya iya. Sudah 9.50 gimana apakah kita teruskan atau yang ada yang mau bertanya lagi ini ibu di kampus nih masih sepi ada yang mau tanya lagi Jasmine Naila kemana nih orangnya sepi Nazwa, Bianca, Atia, tadi Atia udah nanya ya, hilang dia. Mahaswara, Hasna, dia, Raihan, dia Ratu, Raihan, Kamilun Amin, Kalau saya sudah cukup, Prof. udah cukup ya, Sidik ya. Ini PJ-nya siapa ya? Lupa saya. Sudah Saya dipoto belum? Diambil ininya, fotonya, kemudian jangan lupa absen ya. Gimana? Ini kelas B ya? Iya benar, Prof. Oke. Dia ya ketuanya ya.
Iya, Prof. Oke. Udah dipoto ya? Udah. Dia baru bangun tidur. Enggak. Ini buat teman-teman, kalau kita kuliah, eh, harusnya ada videonya ya, jangan dimatikan kameranya. Kemudian kemarin dari dekanat PEP memberikan background dari kalau kita mau Zoom. Nah, backgroundnya adalah gedung kita. Kemarin kelas satu udah saya kirim. Tapi ini karena HP saya bunyi-bunyi terus nggak bisa di-share ke kalian. Ya, nanti saya share untuk mata kuliah ekonomi kita pakai itu semuanya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita ya dengan membaca Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin eh, atas hari ini dan terima kasih buat kelompok penyaji ya sudah membuat tinggal makalahnya udah belum ya kelompok ini sudah ya kalau salah ya. Udah, Bu. Iya, Oke, udah ada yang di kelas Drive. ya kelas C yang belum dia belum katanya Bu saya tidak tahu tata caranya gimana gitu rupanya Ibu belum kirim ya. Baik Naila dan teman-teman semuanya kita akhirin ya terima kasih sekali lagi kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.